Selamat bergabung Sobat Bincang Cyber dimanapun rekan-rekan berada. Wah, tak terasa kita sudah sampai pada episode ke-27 hari ini pada podcast Bincang Cyber. Pada kesempatan kali ini kita akan banyak membahas mengenai hal-hal seputar data privacy. Data privacy mungkin kalau saya boleh sebutkan sebagai pengantar, ini biasanya ada juga yang menyebutkan sebagai informasi privacy. Nah, ini bagian dari aspek teknologi informasi yang seperti kita ketahui bahwa data dan ataupun informasi ini ada kaitannya dengan dua entitas. Yang pertama, korporasi atau perusahaan atau organisasi. Kita tahu penyedia jasa layanan itu mengumpulkan data-data atau informasi yang kemudian mereka akan kelola dan menjadi satu bentuk yang sesuai dengan kebutuhan, apakah itu market ataukah untuk kebutuhan analisis. Sementara di sisi lain, data atau informasi tadi itu merupakan hak individu atau pengguna yang memang pada saat melakukan prosesnya dia memberikan data-data tersebut atau bahkan tracking daripada aktivitas-aktivitasnya. Nah, telah hadir bersama saya hari ini seorang pakar dari sisi cyber security dan juga IT advisory, Bapak Erik Budi Pratama. Beliau bekerja sebagai konsultan di KPMG yang merupakan top tier dari global cyber security consulting firm. Nah, beliau memiliki pengalaman di berbagai bidang keamanan informasi termasuk pen testing, security architecture, cyber strategy development, cyber risk, third party risk management, dan cloud security, dan juga termasuk kepada audit keamanan informasi. Nah, pengalaman beliau juga banyak sekali terkait dengan data privacy, IT governance, dan ya boleh kita katakan GRC ya, IT governance, risk and compliance, juga IT audit dan transformation. Nah, menarik sekali. Jadi kita hari ini kedatangan dengan narasumber yang memang sangat kompeten di area data privacy. Nah, mari kita sambut sama-sama Bapak Erik Budi Pratama. Ya, terima kasih Pak Faisal. Halo Pak, apa kabar Pak Erik? Ya, alhamdulillah baik Pak. Gimana kabarnya juga Pak? Kabar saya baik, luar biasa. Pertama-tama kami terima kasih nih Bapak sudah menyempatkan waktu hari ini untuk berbagi di dalam episode yang ke-27 nih, khususnya bahasan di domain Bapak nih luar biasa nih di bagian data privacy. Ya, siap. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Iya. Ini kita belakangan ini kan banyak nih Pak kejadian-kejadian data breach dan lain sebagainya. Ada teman-teman yang mengatakan bahwa wah ini berarti pelanggaran dari sisi data privacy ya. Sementara data itu kita tahu lah menjadi sebuah new economic kadang-kadang diartikan seperti itu. Nah, kalau di Indonesia sendiri kan ada juga apa ya Pak, sovereignty ya Pak, atau mungkin data itu mulai diatur oleh pemerintah, atau kalau kita ada definisi lain data residensi katanya di Indonesia. Pak Erik, boleh nggak sharing ke kita nih semua nih tentang kondisi ya, mungkin bisa kita mulai dari data residensi di Indonesia gitu. Bagaimana Pak Erik? Silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Faisal. Jadi saya akan coba mungkin jelaskan secara singkat, karena sebenarnya kalau kita melihat historinya untuk data residensi ini sebenarnya ya ada beberapa hal yang perlu kita notice gitu. Jadi kalau di tahun 2008 kita mengenal ada namanya Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, di Undang-Undang ITE tersebut mungkin terkait dengan data residensi belum terlalu spesifik ya, dalam artian apa sih kriteria data yang harus di Indonesia, apa yang boleh di luar, terus bagaimana pemrosesan data, khususnya data pribadi itu belum terdefinisi dengan spesifik di situ. Nah, oleh sebab itu nanti pada tahun 2012 itu kita juga mengenal ada namanya peraturan pemerintah PP nomor 82 itu terkait dengan sistem dan transaksi elektronik. Nah, cuma nanti PP 82 ini itu di-replace Pak. Seperti yang kita tahu bahwa tahun kemarin 2019 itu ada PP baru terkait PSTE, penyelenggaraan sistem transaksi elektronik. Efektifnya 10 Oktober 2019. Nah, itu menggantikan PP 82.
Sama halnya juga dengan UU ITE sebenarnya. UU ITE itu juga yang lama tahun 2008 juga diganti oleh UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE gitu. Cuma memang kalau sebenarnya ada satu peraturan tapi levelnya di peraturan menteri gitu. Jadi ada namanya peraturan Menteri Kominfo nomor 20 tahun 2016. Nah, di situ spesifik sebenarnya menjelaskan tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik gitu. Jadi seperti kita ketahui bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik itu wajib mendaftarkan sistem elektroniknya ke Kominfo, di mana ya ketika kita mendaftarkan itu juga kita harus aware bahwa ada kewajiban kita di peraturan Kominfo nomor 20 tersebut terkait perlindungan data pribadi. Nah, sebenarnya kalau kita mau membaca regulasinya itu di situ sudah cukup clear sebenarnya. Jadi sebenarnya data pribadi itu apa sih, kriterianya seperti apa, terus proses penanganan data pribadi itu seperti apa, itu sudah dijelaskan di sana. Cuma masalahnya peraturan Kominfo itu kan levelnya peraturan menteri Pak ya. Jadi kadang gini, kalau di lapangan yang saya tahu, untuk sektor-sektor yang mungkin tidak diregulate dengan Kominfo, misalnya financial service. Kalau kita berbicara dengan mungkin bank atau insurance, itu mereka akan lebih nurut dengan OJK dan BI. Karena OJK dan BI sebagai lembaga pengatur keuangan di Indonesia gitu. Jadi saya pernah nanya langsung, Pak, ini kan ada peraturan Kominfo nih. Ini kalau di bank ini seperti apa ya? Kita kan ke OJK Mas gitu. Jadi OJK bilang apa, kita lebih ke OJK gitu. Nah, jadi itu salah satu kasus kenapa sebenarnya peraturan menteri itu masih kurang. Nah, untungnya di tahun 2000 kalau tidak salah 2018 sudah mulai inisiasi sebenarnya. Ada namanya RUU Perlindungan Data Pribadi. Nah, cuma sampai saat ini itu RUU-nya sayangnya belum disahkan Pak gitu. Nah, saya nggak tahu nih, mungkin dengan kasus-kasus kemarin ada beberapa e-commerce yang terkena data breach, mungkin tahun ini akan bisa disahkan. Tapi ya kita nggak tahu gitu, karena kondisinya saat ini kan kita sedang COVID, jadi mungkin segala peraturan yang di perundangan yang draft itu mungkin akan sedikit delay untuk meresmikannya. Cuma ya semoga kasus-kasus yang terjadi kemarin ini itu akan mempercepat itu. Dan juga sebenarnya RUU ini kalau yang saya lihat sendiri itu kalau sebenarnya kita bisa akses RUU ini di salah satu situs di hukum online, itu kita bisa akses draft yang di bulan Desember 2019. Cuma saya kurang tahu karena saya tidak terlibat di proses perumusan, jadi saya tidak tahu apakah saat ini sudah ada pembaruan draftnya. Cuma dilihat dari pasal-pasalnya harusnya tidak banyak berubah. Seperti itu. Oke. Jadi kira-kira seperti itu sih Pak journey-nya gitu. Jadi dari tahun 2008 sampai 2020 seperti ini itu. Nah, kalau boleh share sedikit lagi, itu sebenarnya kita masih cukup ketinggalan sebenarnya dengan negara lain gitu. Kalau kita ngelihat kayak Malaysia itu tahun 2010 sudah punya Pak peraturan Personal Data Protection Act. Terus disusul dengan Singapura sama Filipina itu 2012. Dan juga yang terakhir 2019 itu Thailand. Seperti itu. Jadi kita sebenarnya dibandingkan 4 negara ini cukup tertinggal gitu. Jadi harusnya ini tahun ini jadi momen untuk kita juga punya gitu. Karena seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa kita ketika berbicara data memang di satu sisi untuk kebutuhan tertentu nih, terutama komersial, data ini sangat penting gitu karena bisa meningkatkan suatu pendapatan bisnis lah gitu dengan kita mengolah data. Tapi di satu sisi itu ada aspek-aspek terkait data pribadi yang harus diperhatikan gitu, karena kita sebagai warga negara juga punya hak atas data kita gitu, data yang kita punya dan data kita yang diolah oleh penyelenggara sistem elektronik. Kira-kira seperti itu Pak. Oke, kalau dilihat ini kan journey-nya cukup panjang Pak. Kalau dari sudut pandang pengamatan Pak Erik sendiri, ini kira-kira kendala dari perkembangan ini sehingga misalnya kita belum bisa memiliki undang-undang, terlepas dari bagaimana pemerintah merespon ya. Tapi kira-kira ada kendala yang non-governmental issue nggak terkait dengan kenapa undang-undang ini mungkin sampai delay sekian lama gitu, di luar dari masalah government? Ya, kalau di luar pemerintah ya, mungkin kalau saya lihat sebenarnya ini karena kan gini Pak, kalau kita sempat lihat berita di bulan apa ya, itu tahun ini sebenarnya kan ada beberapa RUU yang masuk ke prolegnas ya, jadi harus yang RUU yang sebenarnya harus segera disahkan, ada 50 kalau tidak salah. Jadi nggak cuma RUU PDP Pak, jadi ada RUU Cyber juga sebenarnya masuk. Cuma yang jadi masalah adalah di sini masalah prioritas itu. Nah, itu sebenarnya kalau
pemerintah kan punya prioritas sendiri. Cuma kalau di luar pemerintah sebenarnya dari apa ya, dari sisi praktisi nih sebenarnya, mungkin saya sebagai praktisi sebenarnya praktek data privacy ini sebenarnya kita bisa bantu. Jadi kita bisa kasih awareness. Cuma masalahnya memang yang saya perhatikan itu orang memang kurang ini Pak, yang saya lihat memang kurang adanya semacam publikasi atau awareness yang cukup terkait data pribadi ini gitu. Nah sebenarnya kalau kita bahas nanti sebenarnya kalau kita bahas masalah tantangan implementasi data privacy itu sebenarnya salah satu tantangannya adalah masalah knowledge. Nah knowledge sebenarnya data pribadi itu seperti apa sih gitu? Apa sih yang dibilang data pribadi gitu? Terus mengolah data pribadi yang proper itu seperti apa gitu. Nah yang jadi challenge juga adalah kalau Bapak misalnya saya jarang belanja sih online. Cuma kalau misalnya Bapak coba belanja online atau mungkin sempat melihat gini, kalau kita sign up ke satu website itu kan pasti ada terms and condition Pak ya. Ada syarat-syarat terkait persyaratan sebelum kita menggunakan layanan. Nah, kebetulan beberapa saat lalu saya sempat ya coba baca-baca jadi terms and condition beberapa e-commerce dan juga termasuk bank juga, layanan internet banking, mobile banking itu memang apa ya, sebenarnya dari terms and condition sendiri dari perusahaan itu mereka memang terkesan itu melempar tanggung jawab terhadap ke customer gitu. Jadi seolah-olah memang customer tidak punya banyak kuasa gitu. Dalam artian gini Pak, misalnya di terms and condition biasanya itu ada klausa force majeure biasanya. Oke. Ya itu biasanya itu yang jadi klausa yang sebenarnya jadi potensi bisa merugikan customer karena biasanya di situ itu kebanyakan statementnya itu menguntungkan satu pihak saja gitu. Which is ini pihak yang memberikan layanan elektronik gitu. Jadi kayak ada salah satu e-commerce saya baca kemarin, kebetulan di satu grup itu sempat dibahas sedikit. Saya juga kaget juga karena saya jarang belanja online. Saya coba baca. Itu ternyata memang ada klausul-klausul yang cukup sensitif buat kita sebenarnya. Contohnya ada klausul ketika terjadi misalnya pelanggaran terkait data segala macam itu mereka lepas tanggung jawab. Itu clear Pak. Gitu. Ada salah satu e-commerce seperti itu. Di e-commerce yang lain mungkin masih ya mirip-mirip tapi lebih ringan seperti itu. Saya nggak mau sebut namanya, cuma saya waktu baca, waduh, ini kok strict seperti ini Pak. Jadi ketika ada kasus seperti kemarin misalnya itu juga sebenarnya e-commerce secara terms and condition itu mereka bebas lepas tangan sebenarnya. Cuma nanti kan ada hal-hal lain yang jadi concernnya customer. Misalnya kita sebagai pelanggan di sana, wah data kita ini kena breach misalnya, ya kita berat dong menuntut seperti itu. Karena memang ini Pak, saat ini tidak ada undang-undang spesifik mengatur kalau data breach itu nanti seperti apa treatmentnya, itu belum. Nah itu secara summary itu sudah disebutkan di peraturan Kominfo nomor 20 tadi. Jadi di Kominfo nomor 20 dia sebenarnya sudah menyebutkan masalah pelanggaran data tadi itu sudah ada gitu. Cuma memang untuk sanksi masih belum tegas seperti itu. Nah, untuk yang kasus, mungkin ada kasus-kasus yang kemarin itu mungkin beberapa perwakilan customer melakukan penuntutan. Itu pun juga mereka mengambil undang-undang yang sama. Jadi peraturan Kominfo nomor 20 jadikan acuan. Nah, selain itu ada undang-undang lain yang kita harus aware. Ada undang-undang perlindungan konsumen. Nah, mereka juga mengambil itu juga gitu. Nah, ketika nanti ada undang-undang data pribadi itu udah disahkan, sebenarnya nanti itu bisa jadi acuan utama Pak. Cuma kalau melihat draftnya yang sekarang itu juga saya agak pesimis gitu karena isinya belum terlalu spesifik mengatur hal itu terkait kalau bagaimana sih kalau ada kasus data breach, pelanggaran data gitu. Entah itu akibat kelalaian penyelenggara elektronik maupun hal yang tidak disengaja seperti itu. Itu belum diatur secara spesifik. Tapi ada term conditionnya tadi ya. Mana yang lebih menang nih kalau begini? Karena udah ada perubahan term condition yang mana nasabah pada saat sign in ke e-commerce tersebut udah tahu notes-nya bahwa mereka nggak mau tanggung jawab dan lain sebagainya. Tapi kita nggak baca mungkin ya. Termasuk saya sendiri juga mungkin saya daftar tapi saya nggak pernah baca gitu ya barangkali. Atau kayak gitu kira-kira mana yang lebih menang Pak Erik? Ya jadi itu Pak kebetulan juga kemarin sempat ada yang memperdebatkan hal tersebut Pak. Jadi kalau ada terms condition seperti itu seperti apa sih? Nah contoh seperti ini Pak, kayak kalau kita parkir misalnya, kan pasti kalau parkir ada keterangan Pak, parkir motor misalnya, kehilangan barang, misalnya helm atau barangnya di sepeda motor adalah tanggung jawab dari pemilik kendaraan mau bermotor, benar nggak Pak? Kalau kita di parkiran. Iya betul. Nah kira-kira itu mirip seperti itu Pak. Jadi ibaratnya gini Pak, ini saya anggap aja saya sebagai yang punya sistem. Saya punya aturan, silakan kalau kalian misalnya mau daftar,
mau menggunakan layanan saya ya silakan daftar, tapi penuhin aturan dari sistem saya gitu. Kalau misalnya nggak mau ya sudah nggak usah pakai gitu. Sama kayak kita misalnya misalnya kita menggunakan fasilitas rekaman nih untuk video conference atau podcast misalnya. Nah ini kan juga pasti ada terms and condition kan. Nah sekarang sama, kalau kita misalnya nggak setuju ya kita nggak usah pakai. Sebenarnya seperti itu kalau dari view-nya si penyelenggara elektronik. Tapi ketika nanti ada dispute atau mungkin pelanggaran, memang ini sedikit debatable Pak, karena untuk sebenarnya gini, untuk kasus ini kalau kita mau refer ke kasus yang kemarin ada data breach di e-commerce, itu kan mereka akan mensidangkan bulan depan. Sebenarnya ini jawabannya akan untuk kasus yang spesifik Pak ya, kasus spesifik data breach ini akan kelihatan bulan depan. Karena akan ada persidangan yang membahas ini. Nah, dari situ kita akan bisa melihat itu mana yang lebih kuat sebenarnya terms and condition kita atau dari sisi regulasi undang-undang seperti itu. Nah, kebetulan kalau saya memang belum pernah menangani kasus terkait yang ada dispute terkait sistem elektronik dengan customer. Cuma kalau misalnya dari sisi, karena kan saya kan konsultan Pak, jadi sering ke customer yang bisnis to bisnis, itu biasanya memang di kontrak itu ada klausa yang mirip-mirip, tapi memang untuk B2B itu bisa dibilang tidak separah kalau e-commerce ke nasabah, atau mungkin nggak cuma e-commerce, sebenarnya penyelenggara sistem elektronik semua ke nasabah gitu. Jadi nggak separah itu, karena kalau bisnis to bisnis mereka memang ada hal-hal yang memang harus saling menguntungkan dua belah pihak gitu, karena terkait dengan kerjasama Pak ya. Karena kalau menguntungkan salah satu pihak otomatis ya ini beresiko ke bisnis gitu. Nah masalahnya kondisinya beda dengan kalau ini ke customer nih, karena kalau kita mau sedikit berpikiran jahat nih, kalau kita sebagai pemilik sistem, customer juga nggak aware kok, pasti mereka centang-centang doang gitu. Benar nggak Pak? Kayak Bapak tadi bilang kan, Bapak cuma scroll. Saya juga sama, kadang saya juga kalau udah panjang banget saya scroll aja gitu. Cuma tik aja ya. Tik ya, kita scroll, ditik udah. Tapi ketika ada kasus baru kita lihat baca lagi. Baru wah ternyata alasan seperti ini. Nah itu kejadian Pak nggak? Ya saya juga sama seperti kadang untuk layanan yang mungkin nggak terlalu sensitif ya saya langsung ini set. Tapi kalau untuk misalnya saya register ke website yang sekiranya ini potensinya ya kayaknya kurang secure nih, tapi saya harus daftar ya, saya coba lihat-lihat dulu gitu, siapa tahu term and condition-nya itu cukup parah gitu kan, kita nggak tahu gitu. Jadi saya pilih-pilih juga kalau baca term and condition kalau pribadi gitu. Cuma memang kebanyakan pasti orang-orang akan ya abai, jadi tinggal di scroll, dicentang aja Pak gitu. Ya kadang-kadang nggak punya opsi gitu Pak ya, harus udah mau dipakai gitu ya. Nah iya, cuma ini Pak, ketika nanti kalau kita refer ke GDPR Pak ya, yang di Europe itu nggak bisa, itu melanggar seperti itu. Jadi perusahaan-perusahaan yang di Europe yang mengolah data warga Europe itu mereka harus mengenable sistem mereka untuk mendukung kita sebagai pemilik data itu bisa memberikan opsi. Kalau kita memang ingin meng-opt-out dan opsi-opsi tertentu ya kita berhak. Bahkan kalau kita mau request data kita mau dihapus juga harus dihapus seperti itu. Itu kalau di Europe seperti itu. Kalau di Indonesia saya kurang tahu nih Pak. Mungkin, itu masih bertahap, ya. Mungkin masih bertahap Pak Erik. Ya. Tapi kalau kita bicara sedikit nih terkait regulasi data privacy, kalau di luar Indonesia di ASEAN sendiri itu kira-kira gimana sih Pak regulasinya yang Bapak tahu? Ya jadi seperti yang saya sebutkan tadi sebenarnya kalau yang saya tahu sih ada 4 negara Pak ya. Ada yang awal itu tahun 2010 itu Malaysia. Itu Malaysia malah punya duluan Pak, tetangga kita nih. Mereka tahun 2010 udah punya Data Privacy Act, Data Protection Act namanya. Nah selanjutnya tahun 2012 itu baru disusul Singapura sama Filipina. Saya nggak tahu nih siapa yang duluan, cuma mereka dua-duanya 2012. Nah yang terakhir Thailand. Nah kalau kita bisa melihat sebenarnya ini Pak, kalau dari kebetulan sempat saya juga diskusi dengan mungkin praktisi data privacy di yang lainnya itu gini Pak, kalau data privacy itu berlaku biasanya multi yuridiksi. Dalam artian gini Pak, misalnya kita punya data nih di Indonesia, warga negara Indonesia, kita punya cabang di Singapura. Nah, data warga Indonesia diolah di Singapura nih misalnya, oleh perusahaan cabang di sana. Nah, itu nanti kalau pasti ada pertanyaan, loh kalau kayak gitu yang berlaku seperti apa tuh gitu? Yang berlaku PDP Indonesia apa Singapura? Nah, ternyata itu kalau kita harus melihat kekuatan dari undang-undangnya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita melihat pasal-pasal yang terkait, itu sebenarnya lebih strict pengaturan di Singapura gitu. Atau misalnya kita punya data warga Indonesia, kita punya banyak cabang di Eropa. Nah, terus kan pasti akan nanya, loh kita harus ngikutin GDPR apa PDP nih, karena kan data Indonesia nih gitu. Nah, itu juga sama Pak.
kita harus melihat mana yang lebih kuat itu. Nah, tapi nanti akan muncul pertanyaan, yang menentukan itu siapa? Kemarin saya sempat ada yang nanya juga seperti itu. Mana yang menentukan, mana yang menggunakan mana itu siapa? Nah, itu nanti dikembalikan lagi ke bisnisnya, Pak. Jadi misalnya gini, Pak, Bapak punya perusahaan ada di Singapura, ada di Eropa misalnya. Ini perusahaan Indonesia nih. Nah, ketika nanti Bapak kerjasama dengan orang Singapura, nah nanti itu sebenarnya perjanjian bisnis saja, Pak. Jadi misalnya kita melihat, Singapura punya peraturan, Indonesia punya peraturan, kita akan nego. Di situ mana peraturan yang digunakan itu. Kalau memang misalnya secara bisnis disepakatin Indonesia, ya Indonesia. Tapi kalau secara bisnis disepakatin punya Singapura gitu. Tapi melihat bagaimana enforcement government ke bisnis itu seperti apa terkait data pribadi, ya menurut saya saya yakin pasti akan di-enforce yang lebih kuat itu. Sama halnya nih Pak, ya kejadian kayak ada salah satu, karena kayak gini Pak, kita kan perusahaan multinasional misalnya, data warga satu negara Eropa itu diolah di Indonesia. Sama Pak, saya juga ngalamin hal yang sama. Loh ini kan cuma ada segelintir orang doang gitu. Masa karena segelintir orang kita harus memenuhi GDPR? Nah ternyata faktanya seperti itu gitu. Jadi karena di perusahaan multinasional itu udah diatur Pak di headquarter. Untuk setiap pengolahan data penduduk Eropa di negara manapun itu harus mengikuti praktik-praktiknya GDPR. Secara nggak langsung ya yang di Indonesia kita harus meng-assign orang untuk jadi data protection officer gitu. DPO kan itu kayak personel yang ditunjuk untuk melakukan proteksi atau pengolahan terkait data privacy seperti itu. Oke, itu ada tadi ada DPO ya data. Kemudian apa aja sih yang ada di dalam tuh peran data privacy itu di dalam kelompok-kelompok itu ada apa aja sih Pak secara total? Iya. Oke, jadi kalau kita sebenarnya saya ini refer ke GDPR. Jadi kalau mereka tapi di setiap peraturan data privacy di setiap negara mirip-mirip Pak. Jadi kalau di GDPR itu ada namanya mendefinisikan data owner. Data owner itu jadi data yang kita miliki sebagai individual. Gitu. Misalnya saya Erik karyawan KPMG. Nah, saya kan punya data nih Pak. Saya punya nama, punya alamat, apapun yang ada di KTP saya, termasuk nanti sensitif data nih kayak misalnya golongan darah, terus gaji, ya data-data pajak segala macam itu kan data individual saya. Nah, ini saya sebagai data owner namanya atau pemilik data pribadi. Apapun informasi yang mengidentifikasikan saya itu data itu milik saya. Nah, itu data owner. Atau istilahnya PII ya, Personal Identifiable Informations, PII. Nah, ada namanya nanti data controller. Jadi personal data controller itu suatu pihak atau organisasi yang mengolah data yang dihasilkan oleh data owner. Jadi misalnya saya kerja di KPMG, nah KPMG itu sebagai data controller, sebagai perusahaan yang tempat saya kerja. Gitu. Jadi kalau misalnya Bapak sebagai misalnya Bapak kan juga mengajar misalnya di kampus. Nah, kampus itu sebagai data controllernya. Bapak sebagai data owner, sebagai pemilik data. Nah, data controller itu gampangannya memang organisasi yang mengolah data kita gitu. Dalam kaitan kita sebagai karyawan maupun kaitannya dengan keperluan-keperluan tertentu yang diatur dalam suatu kontrak seperti itu. Nah, kalau ada terminologi data processor Pak. Data processor itu sebenarnya satu pihak yang on behalf data controller itu mengolah data pribadi gitu. Jadi misalnya saya udah di KPMG sebagai data controller, KPMG bekerja sama dengan pihak ketiga misalnya terkait kebutuhan tertentu. Nah, dalam kerjasama tersebut mereka membutuhkan informasi terkait karyawan KPMG misalnya. Nah, pihak ketiga tadi itu bisa dibilang data processor gitu. Jadi mereka dengan kebutuhan tertentu yang diatur dalam ketentuan kontrak tertentu itu mereka bisa mengolah data kita. Seperti itu data processor. Nah, tentunya baik data controller maupun data processor ini nanti memiliki peran yang masing-masing yang punya kontribusi untuk perlindungan data pribadi gitu. Jadi sebenarnya kalau kita melihat GDPR maupun nanti di draft RUU perlindungan data pribadi Indonesia, itu data controller dan data processor itu ada sectionnya Pak. Jadi di situ nanti diatur tuh hak dan kewajiban data controller, processor itu apa ya, termasuk data owner juga itu diatur. Nah, yang terakhir itu yang umum ada namanya data protection officer DPO. Jadi DPO ini bisa dibilang semacam data custodian. Jadi personel atau tim yang ditunjuk oleh data controller untuk bisa memproteksi data. Jadi misalnya Bapak bekerja di perusahaan punya data privacy program nih. Jadi karena misalnya ternyata kena impact ke GDPR. Nah, karena kena impact GDPR, maka Bapak harus assign satu individu atau mungkin tim, baik itu yang dedicated maupun yang ya mungkin secara fungsi mengatur hal itu mengolah data pribadi. Dalam kaitan mengolah itu tidak hanya memproteksi Pak, jadi
DPO itu tugasnya misalnya kita ingin melakukan ini, misalnya kita ingin punya aplikasi baru nih. Oh, aplikasi baru ternyata ada membutuhkan data-data karyawan. Nah, ini peran DPO. DPO harus bisa mendampingin, harus bisa meng-guide gimana praktek-praktek yang proper untuk mengembangkan aplikasi untuk mengolah yang di situ ada data pribadinya gitu. Nah, nanti mungkin agak di luar masalah di luar key roles ini ada namanya istilahnya privacy impact assessment. Nah, privacy impact assessment ini aktivitas yang nanti dilakukan oleh DPO salah satunya untuk mengidentifikasi kira-kira aplikasi yang akan kita buat itu sejauh mana impact-nya terhadap data privacy. Seperti itu. Jadi itu harus identifikasi. Sama kayak kita mau ini Pak, kalau kita di security kan ada istilahnya security by design Pak. Jadi kita harus memastikan bahwa security ini bisa masuk ke segala lini, termasuk kalau ada istilah shift left. Jadi security kok bisa mulai dari depan sampai belakang. Nah, itu sebenarnya sama konsepnya. Jadi privacy impact assessment itu dilakukan di PO untuk bisa mengakses kira-kira potensi mana sih di satu siklus pengembangan maupun di aplikasi itu yang bisa mengandung atau ada risiko terkait data pribadi. Nah, kira-kira di situ Pak rules-nya. Nah, kalau poin-poin pentingnya Pak terkait sama PDP ini sendiri, mungkin apa yang mesti di-highlight dari beberapa kelompok ini atau mungkin kondisi yang ada? Oke. Jadi gini Pak, kalau di PDP itu sebenarnya banyak fokus mengatur data controller sama data processor. Nah, sebelum saya bahas itu, jadi gini Pak, saya pengen kasih awareness bahwa sebenarnya kalau setelah undang-undang ini disahkan, anggap aja misalnya tahun ini nih Pak, di situ kalau memang belum diganti pasalnya, di situ di-state bahwa undang-undang ini efektif 2 tahun setelah disahkan. Jadi ketika RUU PDP ini disahkan tahun ini misalnya, jadi dari tahun 2020 sampai 2022 itu perusahaan-perusahaan itu harus memenuhi prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang diatur di undang-undang ini. Seperti itu. Nah, termasuk banyak hal, termasuk misalnya terkait pelaporan, terkait pengolahan data pribadinya, itu harus di-notice di situ. Nah, yang perlu di-highlight itu apa di sini? Kalau semoga aja belum berubah nih, kalau belum berubah, di sini ada beberapa hal yang memang harus di-notice. Yang pertama, itu masalah ini Pak, approval. Jadi sebenarnya data controller itu harus punya explicit approval. Jadi explicit dalam artian ya kita benar-benar sebagai data owner itu mengetahui nih, misalnya Bapak pengen data kita pengen digunakan untuk marketing. Ya udah Bapak harus state di website itu bahwa data kita akan digunakan untuk keperluan marketing. Nah, kita harus mengetahui dengan cara misalnya mencentang itu kita harus mengetahui. Nah, jadi nggak boleh ada yang disembunyikan di situ. Itu harus ada approval baik dari personal data yang kita miliki ya. Jadi personal data itu ada 2 Pak, ada yang general sama spesifik. Cuma saya mungkin nggak jelasin karena agak banyak gitu. Nah, baik yang general maupun spesifik itu harus di-approve oleh kita sebelum diproses sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua itu sebenarnya ada yang unik. Di RU ini membahas masalah visual data processing. Jadi kalau visual data processing itu berarti data yang diolah secara visual. Yang umum sih menggunakan CCTV Pak. Misalnya kita lagi ada di tempat publik nih. Kan sekarang kalau kita lihat kan sekarang ada startup yang mungkin bidangnya di bidang computer vision, AI, machine learning, kan mereka kan pasti yang di bidang ini yang memanfaatkan kamera itu kan pasti akan bisa mereka mendapatkan video plus melakukan analytics. Nah, itu sebenarnya di undang-undang diatur, tidak bisa bebas gitu. Jadi pokoknya ketika kita meng-capture data visual dan data itu mengidentifikasikan seseorang nih misalnya. Misalnya Bapak sedang lewat di mall nih. Saya pasang CCTV untuk kebutuhan ya marketing gitu. Bapak saya tangkap nih videonya terus saya identifikasi. Oh, ini Pak Faisal Yahya nih gitu. Sampai saya bisa karena Bapak sering ke mall tersebut nih misalnya, saya bisa tahu polanya Pak Faisal ternyata sering ke sini. Nah, data itu saya share ke merchant misalnya. Nah, itu nggak bisa semudah itu. Jadi harus ada consent atau persetujuan dari si data owner-nya. Itu kita nggak boleh seperti itu. Nah, yang ketiga itu masalah data subject request. Data subject request itu maksudnya kalau kita misalnya mau data kita udah daftar nih, saya pengen ngubah data nih. Nah, itu penyedia elektronik harus memiliki fitur memudahkan kita untuk mengubah data. Atau misalnya gini Pak, saya udah nggak mau daftar di website ini, udah nggak kepake nih buat saya misalnya. Saya mau data saya dihapus gitu. Ya, berarti pemilik elektronik harus memfasilitasi untuk benar-benar bisa menghapus. Gitu. Nah, challenge-nya adalah kalau di Indonesia mungkin ya, itu enforcement-nya akan kurang karena akan susah mengontrolnya. Bahkan di Eropa pun
sejauh saya tahu juga masih banyak lolos gitu. Ya memang kalau kita lihat ada beberapa kasus yang terungkap gitu, kayak kasus mungkin salah satu perusahaan-perusahaan besar yang valuasinya tinggi banget, itu mereka beberapa itu sudah kena kasusnya, bahkan dendanya udah sampai mungkin ratusan miliar, itu mereka sudah kena. Nah itu pun kenanya karena ketahuan ada melapor seperti itu. Nah itu memang jadi challenge kalau data subject request ini di Indonesia, terutama nanti apakah akan ada pihak yang mau atau berani untuk mengungkap seperti itu yang jadi challenge. Nah yang terakhir itu terkait notifikasi. Nah ini yang penting Pak, kalau ada breach itu di aturan yang sekarang draftnya itu mewajibkan bahwa dalam waktu 3 hari maksimal itu si pemilik sistem elektronik itu harus melaporkan ke kementerian atau lembaga penegak hukum terkait. Dan juga harus juga menyediakan notifikasi ke publik, dalam artian ke customer yang terkait. Jadi misalnya ada data breach di salah satu e-commerce, itu mereka wajib melapor ke kementerian terkait, dalam hari ini Kementerian Kominfo, dan juga ke customer dalam waktu 3 hari. Nah ini saya nggak akan bahas masalah konten ininya ya, masalah konten publikasi insidennya, cuma memang kalau kita berbicara masalah bagaimana konten PR-nya atau publikasinya itu memang akan jadi challenge karena memang e-commerce mereka orang PR pasti punya satu bahasa-bahasa yang apa ya, kadang mereka itu sebenarnya ingin mendinai ada kejadian itu, tapi harus dilaporkan gitu Pak. Jadi mereka memoles kalimat seolah-olah tidak ada kejadian itu, padahal itu ada. Nah itu yang nanti akan jadi perdebatan kalau memang ini diangkat ke hukum, karena kan aturan jelas nih, data controllernya, which is ini yang sistem elektronik e-commerce, ini mereka harus melaporkan ke kementerian dan publik. Kan biasanya kita dapat email, telah terjadi bla 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 bla. Nah, itu notifikasi itu, kontennya itu kadang itu nggak akan jadi nanti perdebatan kalau memang ini masuk ke ranah hukum gitu. Karena undang-undang kan mewajibkan hanya menulis, oh harus melaporkan, tapi kan nggak mengatur kontennya. Sedangkan konten itu kan bisa jadi senjata di mata hukum Pak, karena kan konten itu bisa jadi nanti jadi multitafsir gitu. Kayak misalnya Bapak langganan di salah satu e-commerce yang kemarin beberapa saat yang kena breach itu juga kan pasti akan ada notifikasi. Nah, kalau misalnya Bapak baca itu memang mungkin sebagian orang sudah clear, tapi buat sebagian orang itu akan berpikir ini masih belum belum terlalu jelas itu, masih setengah-setengah mengakui seperti itu kira-kira bahasanya. Iya, jadi memang variannya ya. Banyak Pak ya. Iya banyak, akan jadi multitafsir. Nah itu nanti makanya kenapa saya bilang kalau menurut saya RUU PDP yang saat ini masih belum terlalu tegas kalau dalam bahasa gampangnya, karena tadi Pak masih banyak gray areanya gitu. Jadi even ini mau dijadikan referensi hukum setelah disahkan ya undang-undangnya juga kadang agak susah juga, karena namanya juga undang-undang pasti banyak gray area. Oleh sebab itu nantinya setelah disahkan sebenarnya perlu ada peraturan turunan, baik itu di level peraturan pemerintah, menteri maupun ke lembaga sektoral Pak gitu. Karena kalau kayak kita lihat financial service, mereka akan lebih ngikutin OJK ketimbang Kominfo menurut saya. Karena aturan financial service itu diatur oleh OJK dan BI. Jadi mereka harus mengikuti aturan OJK dan BI, dalam arti ini juga OJK dan BI juga harus aware. Mereka harus bisa menurunkan aturan dari undang-undang itu sampai ke peraturan OJK dan peraturan BI. Seperti itu. Nah, saat ini sih kalau kita lihat untuk terkait data residensi Pak, yaitu di peraturan OJK nomor 13 tahun 2020 itu kan ada perubahan. Tadi kalau di bank kan mereka biasanya mengacu ke POJK 38. Nah, di POJK 13 2020 itu sudah ada update, jadi mereka agak sedikit mempertegas masalah sistem mana yang boleh di Indonesia, sistem mana yang boleh di luar. Tapi masih sebatas itu belum sampai ke mengatur ke ranah ini gitu. Nah, harapannya sih kalau undang-undangnya udah ada landasan hukum, jadi tahun depan atau mungkin 2 tahun lagi POJK at least di financial sector ini bisa lebih kuat lagi lah terkait data pribadinya. Iya, minimal sama lah ya, ada common treatment kali ya untuk semua industri. Jadi umbrellanya juga mungkin sama ya Pak Erik ya? Benar, iya. Oke, ini kalau dilihat dari sisi kompleksitas penerapan dari sisi data privacy ini, kira-kira apakah ada framework atau best practice yang mungkin tersedia buat memudahkan adopsi PDP ini Pak? Ya, jadi kalau kita berbicara masalah framework atau best practice sebenarnya ada beberapa. Nah, kalau kita biasanya kan familiar, kalau orang security kan familiar dengan NIST. Nah, NIST kebetulan baru launch juga Pak, NIST Privacy Framework.
itu kita bisa refer ke sana. Kalau yang pecinta NIST, ada juga teman-teman yang memang lebih suka dengan ISO. Nah, itu bisa. Jadi ada ISO 27701. ISO 27701 itu memang dia spesifik mengatur masalah data privacy atau personal data protection, itu diatur di sana. Atau namanya sih Privacy Information Management System. Jadi kalau kita mengenal ISO 27001 itu kan Information Security Management System. Nah, kalau kita ingin mengembangkan sistem yang fokus untuk ke data privacy, itu bisa mengacu ke sana, ISO 27701. Atau yang saat ini kebanyakan gini, kalau kebetulan saya kan juga berkecimpung di area cloud security. Kalau saya lihat di cloud provider yang global, itu mereka umumnya sudah punya sertifikat selain 27001, itu juga 27017. Itu 27017 itu terkait cloud security. Nah, kalau 27018 itu data privacy dalam cloud service itu. Jadi rata-rata kalau untuk provider cloud mereka punya itu 27018. Kalau untuk 27701 saya belum perhatikan, belum ke sini karena 27701 ini lumayan banyak kontennya. Karena 27701 ini kalau boleh saya share dikit, itu dia ekstensi dari 27701 dan 27702 plus bagian dia sendiri. Jadi mereka mengextend kontrolnya ISO 27701, mengextend kontrolnya 27702, dan juga nanti ada tambahan yang difokuskan ke perihal data controller dan juga prosesor seperti itu. Nah, kalau ngomongin ISO tadi sebenarnya harus digarisbawahi adalah sebenarnya secara umum sama. Di ISO ini mengatur aktivitas nih Pak, masalah privacy, misalnya privacy by design, terus juga proses pelaporan kalau ada insiden itu juga diatur. Termasuk yang paling penting yang di sini align dengan peraturan semacam GDPR itu harus dilakukan yang namanya privacy impact assessment gitu. Jadi saya sudah sebutkan sedikit tadi bahwa privacy impact assessment itu adalah aktivitas yang dilakukan ketika kita mempunyai sistem baru yang itu nanti menggunakan data pribadi. Jadi kita harus assess risiko dan juga impact-nya terkait aplikasi itu. Jadi di aplikasi itu kita harus identifikasi fitur-fitur apa aja yang ada di aplikasi itu, terus juga harus melihat data flow-nya aplikasi ini melakukan feeding kemana aja, mendapatkan feedingnya dari mana, itu kita harus assess di situ. Nah, nanti kalau kita berbicara GDPR, kalau di GDPR itu nanti ada lagi namanya Data Protection Impact Assessment. Bedanya apa? Kalau Data Protection Impact Assessment itu prosesnya reguler Pak. Jadi setiap kurun waktu tertentu itu perusahaan harus melakukan assessment terkait pengelolaan data pribadi di sistem mereka. Nah, itu mereka harus lakukan secara rutin. Kalau Privacy Impact Assessment biasanya hanya di depan biasanya. Karena kan ini untuk sistem yang baru. Nah, kecuali ada major development mungkin dilakukan lagi seperti itu. Ini yang ISO. Jadi ISO sebenarnya kalau kita lihat cukup detail banget Pak membahas kriterianya seperti apa. Tapi kalau dirasa terlalu standar sekali ya kita bisa menggunakan NIST. NIST di sini karena basicnya dia framework ya seperti NIST Cyber Security. Jadi kalau yang sudah familiar dengan NIST Cyber Security itu kalau ke NIST Privacy ini ya bisa lebih mudah untuk menerapkan kontrolnya Pak, karena domainnya NIST Privacy Framework ini ada, saya lupa 1 atau 2 domain yang sama, yang cross gitu. Jadi di NIST Privacy Framework ini hanya menambahkan sekitar 3 domain kalau tidak salah terkait pengaturan privacy. Jadi kalau di security kan kita mengenal ada proses identify, protect, detect, respond dan recover Pak ya. Nah di NIST Privacy ini sama, di sana nanti ada domain terkait identify, ada domain protect, detect, dan respon dan recover. Nah tambahannya ini di area, ada 3 area tambahan yaitu govern, control, dan communicate. Jadi lebih ke arah proses-proses governance dan juga komunikasi gitu. Karena untuk data privasi kan seperti yang kita lihat di aturan GDPR maupun di RUU PDP kan harus ada pelaporan ke regulasi maupun ke customer. Nah, proses pelaporan itu harus diatur. Nah, itu juga tercakup di NIST seperti itu. Nah, ini saya tidak berbicara kalau saya sendiri karena saya di KPMG juga sebenarnya kalau KPMG sendiri juga punya frameworknya yang mirip-mirip seperti ISO dan NIST Privacy. Cuma memang dibuat lebih simpel gitu. Jadi kalau kita, karena saya bekerja di KPMG Pak, jadi saya biasanya pakai framework ini. Jadi untuk memudahkan aja karena pada umumnya juga semua baik dari ISO maupun NIST juga bisa termapping
dengan clear di sini, dan juga termasuk GDPR, karena kan sejauh ini memang kebanyakan project-project itu masih di Eropa, karena kan memang GDPR kan enforcement-nya GDPR kan udah dari tahun 2018, dan ada jeda waktu kalau nggak salah 2 atau 3 tahun mereka harus comply gitu. Nah untuk di Indonesia sendiri juga nantinya juga akan seperti itu harusnya ya, kalau memang enforcement-nya dari pemerintah cukup bagus gitu. Jadi setiap penyedia sistem elektronik yang terdaftar di Kominfo itu mereka harus menerapkan ini gitu. Nah untuk enforcement-nya sendiri nanti sejauh saya tahu ya nanti mungkin bisa berubah. Nanti untuk data privasi ini nanti akan banyak dihandle oleh Kominfo sejauh yang saya tahu. Karena kan untuk pendaftaran sistem elektronik itu masih ke Kominfo. Seperti itu. Jadi Kominfo dan BSSN nanti akan ada pembagian peran seperti itu. Cuma untuk lebih detailnya nanti belum ada info lagi sih. Mungkin mereka dua institusi tersebut yang akan bisa lebih ngerti bagaimana membagi tugas. FSI masuk sana juga, Pak? FSI masuk sana atau tetap di OJK? Oke, kalau untuk FSI nantinya kalau dari undang-undangnya itu tetap ini Pak, tetap mereka akan lebih ngikut ke aturan OJK gitu. Karena mau gimana pun FSI ini kan memang ini Pak spesifik Pak ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau saya ngobrol secara informal nih, ngobrol informal itu memang mereka akan lebih aware dengan apa yang dibilang OJK. OJK bilang mereka ikutin. Tapi kalau pihak lain, misalnya Kominfo nih bilang belum tentu diikutin. Nah, mereka pasti akan compare dulu dengan OJK. OJK bilang apa? Misalnya gini Pak, contoh. Kalau kita lihat PP 71, itu kan sebenarnya data center boleh di luar. Makanya waktu itu kan banyak asosiasi yang protes. Ini kenapa peraturan sekarang kok jadi lembek seperti ini. Nah, tapi nanti kalau orang-orang financial service ya mereka tenang-tenang aja gitu. Karena OJK mengaturnya tetap harus di Indonesia. Nah, walaupun nanti di bulan kemarin, saya lupa Februari atau Maret, itu keluar aturan baru yang POJK 13, update dari POJK 38, itu mereka bilang ada kriteria tertentu data jenis sistem elektronik mana aja yang boleh di Indonesia, mana yang boleh di luar. Tapi tentunya untuk data yang di luar harus izin OJK, tetap Pak, semua harus lewat OJK kalau financial service, apapun bentuknya. Itu. Regulasinya tetap satu umbrella ya dari sisi tetap OJK. Satu umbrella, iya. Karena di PUU PDP mereka ada pasal yang menyatakan bahwa untuk sektor-sektor untuk penerapannya itu dikembalikan ke sektor masing-masing. Jadi kalau financial service mereka pasti refer ke OJK. Kalau telekomunikasi kan pasti ke Kominfo gitu Pak. Nah untuk sektor lain ini yang kadang jadi area abu-abu gitu, kayak contoh e-commerce. E-commerce memang harus ngikut kemana gitu. Sejauh ini kan kayak e-commerce, fintech itu kan mereka masih refer ke aturan Kominfo. Nah saya nggak tahu nanti kalau setelah undang-undang disahkan apakah nanti reporting lainnya ke Kominfo, saya juga belum tahu. Okay. Karena itu nanti tergantung pemerintah mendefinisikan. Iya gitu. betul. Ya ini lumayan kompleks ya Pak ya, karena boleh dikatakan ada dua umbrella di sini ya, dari sisi OJK BI dengan dari sisi Kominfo ya Pak yang mengatur masalah PDP ini. Tapi kalau secara overview dari tantangannya mungkin kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam kaitan kepada PDP di sini khususnya mungkin di Indonesia, menurut pengalaman Pak Erik bagaimana? Ya, jadi sebenarnya kalau tantangan yang ada itu pertama itu masalah knowledge-nya Pak, pengetahuan gitu. Pengetahuan tentang personal data maupun sensitif personal data atau data pribadi dan data pribadi khusus itu kadang pertama itu kita yang masih belum aware gitu. Bahkan mungkin di satu diskusi juga pernah ada yang mengatakan walah baik itu data pribadi maupun personal data pribadi khusus ya sama aja gitu. Yang penting kan gimana kita memproteknya, ya benar memang. Cuma masalahnya nantinya untuk personal data dengan sensitif personal data itu sebenarnya kalau kita berbicara tata kelola data privasi memang sama, cuma nanti pada prosesnya itu harus ada treatment yang sedikit berbeda gitu. Karena ini mungkin kalau berbicara sedikit ke teknis ya, kalau misalnya sensitif personal data itu kan sebenarnya data yang memang dirasa menurut personal itu sensitif, walaupun masalah sensitivitas itu relatif Pak, sensitif personal, cuma undang-undang sudah menyebutkan hal itu. Jadi sebenarnya kalau ketika kita membuat sistem, kita harus aware nih, data pribadi sama data pribadi khusus itu kriterianya seperti ini loh. Nah, untuk data pribadi khusus otomatis treatment-nya pasti lebih khusus kan, lebih baik ketimbang data pribadi biasa gitu. Kayak contoh misalnya, untuk nama email gitu. Mungkin untuk nama dan email ya, mungkin kalau data pribadi di sistem nggak perlu di-masking misalnya. Tapi kalau yang sensitif nih, yang lain-lain itu kayak misalnya health record, data kesehatan itu sebenarnya masuk sensitif personal data. Nah, itu kan pasti treatmentnya beda gitu. Harus baik treatmentnya baik dari sisi data penampilan data, misal datanya harus di masking maupun dari penyimpanan. Ternyata kalau personal data
data kesehatan itu harus misalnya di database harus di encrypt seperti itu misalnya, itu pasti akan berbeda. Nah, challenge adalah pertama knowledge-nya teman-teman ini masih belum ngerti data pribadi itu seperti apa gitu. Nah, ini yang nanti harus diberikan awareness nih, at least di perusahaan itu sendiri yang menerapkan program data privacy. Nah, yang kedua tantangan otomatis karena kurang ada knowledge itu menerapkan ini Pak, culture privacy, sama kayak challenge kita sebagai orang security menerapkan security culture itu kan pasti challenge-nya cukup besar gitu. Apalagi ini privacy gitu. Merubah habit ya Pak ya. Berubah habit itu susah karena kayak kita lihat ini Pak, kalau mungkin Bapak sempat lihat ada yang sempat salah satu teman yang nge-share hasil analisis data yang di data salah satu e-commerce itu kan kalau kita bisa lihat ya itu terlepas dari flight atau tidak, itu ada orang yang mendaftarkan diri menggunakan email kantor. Dalam hal ini itu email government Pak, jadi ada .go.id domainnya gitu, dan juga ada domain-domain yang lain. Walaupun itu saya tidak tahu apakah valid atau tidak, cuma yang disajikan waktu itu informasinya itu ada. Nah ini kan yang perlu di notice gitu. Makanya kalau saya pribadi, misalnya kalau contohnya Pak, saya mau daftar seminar, ada webinar gratis sekarang banyak Pak ya. Itu saya juga harus lihat nih, kalau webinar itu partnernya KPMG yang bikin event, itu saya mungkin bisa pakai email kantor, karena kan kita memang partner. Tapi kalau yang di luar itu, apalagi kalau kita webinar yang berhubungan dengan security, dengan hacking maupun blue team, itu juga biasanya saya pakai Gmail seperti itu. Jadi kita harus bisa bagi. Itu kan kadang yang kurang aware tuh teman-teman. Kadang teman-teman di pemerintahan mereka pakai email kantornya buat ikutan webinar. Padahal webinarnya itu yang mungkin penyelenggaranya yang mungkin kurang kredibel misalnya, atau mungkin acara komunitas. Kalau misalnya kita berbicara komunitas kan pengelolaan datanya kan diserahkan ke komunitas kan, maksudnya tidak ada lembaga formalnya gitu. Beda kalau misalnya satu perusahaan nih atau mungkin KPMG membuat event, berarti kan tanggung jawab datanya itu ada di KPMG. Kita berusaha menjaga data dari para peserta yang mendaftar seperti itu. Atau misalnya pemerintah, misalnya Kominfo bikin event webinar nasional, nah berarti kan tanggung jawabnya akan ada di Kominfo. Nah itu kan akan oke, ini eventnya Kominfo, which is ini jadi area mereka ya. Oke, saya lebih pede lah kalau mendaftar ke sana, walaupun sebenarnya tidak disarankan menggunakan email kantor seperti itu. Itu yang kedua nih gitu. Yang ketiga itu ini tantangan tadi Pak, yang terkait privacy by design. Jadi sebenarnya karena gini, challenge di perusahaan adalah ketika kita berbicara security, kadang security aja belum di shift left ya Pak ya, belum dilibatkan di depan. Nah apalagi data privacy. Nah ini sih, data privacy ini orang juga nanti akan masih bingung. Ini kenapa nih udah ada orang security ikutan di proses SDLC, kenapa ada data privacy juga? Nah itu yang jadi challenge. Biasanya akan resistance teman-teman development seperti itu. Ya developernya juga harus diajarkan tentang PDP ya Pak. Benar. Jadi sebenarnya PDP ini nggak cuma ini Pak, nggak cuma orang security aja sebenarnya, ini sebenarnya tanggung jawab bersama. Jadi mulai dari top level manajemen sampai ke level developer, orang sistem admin, apapun yang memang itu berpotensi mengolah data pribadi khususnya. Baik karyawan ini Pak, terutama teman-teman di marketing tuh kayak gitu. Nah, itu kan mereka banyak mengolah data-data untuk pemasaran, itu juga perlu dikasih awareness gitu. Tentunya awareness itu akan efektif kalau perusahaan sudah mengatur. Akan lebih efektif kalau memang udah ada undang-undangnya Pak. Jadi undang-undang, ada peraturan pemerintahnya, ada peraturan sektoral, terus dari sisi perusahaan, kebijakan perusahaan mensyaratkan seperti itu. Nah nanti tinggal masalah enforcement-nya gitu. Kalau enforcement-nya di level perusahaan kan berarti at least top management bisa memberikan delegasi ke teman-teman yang di bawah untuk bisa melakukan proteksi terkait data pribadi gitu. Yang paling penting kan kalau di perusahaan kan adanya dukungan top manajemen, itu yang penting. Sama security, kalau nggak ada dukungan top manajemen, ya susah gitu. Nah, apalagi kalau top manajemen nggak aware, nah lebih susah lagi Pak. Oleh sebab itu, kebanyakan kalau saya dan teman-teman di KPMG memang banyak memberikan edukasi itu awalnya di level top manajemen Pak. Karena top manajemen ini harus diedukasi dulu menurut saya. Karena mereka yang decision maker, yang punya kuasa. Kalau mereka nggak aware, ya gimana yang bawah bisa aware? Seperti itu. Andaikan pun yang di bawah udah aware, ya mereka nggak bisa ngapa-ngapain kalau top manajemen nggak mendukung hal tersebut. Jadi semua pihak itu harus diedukasi. Cuma memang caranya macam-macam. Nah sebenarnya dengan kita memberi diskusi seperti ini kan, at least semoga orang yang mendengarkan bisa lebih aware juga Pak ya. Data privacy itu tanggung jawabnya bersama, bukan data privacy, data protection officer, bukan security, enggak.
Tuh sama kayak security kan tanggung jawab bersama sama dengan data privacy. Memang nanti ada orang-orang tertentu yang ditunjuk untuk sebagai kustodian atau yang melakukan proteksi, tapi tanggung jawab tetap kita gitu. Jadi kayak kasus-kasus misalnya, ada kasus komputer kena malware misalnya, di perusahaan kan kadang sering Pak ya, kena ransomware. Wah ini orang IT gimana sih security? Bikin sistemnya, nah pasti kan yang disalahkan orang security. Padahal kan usernya ternyata kesalahan usernya dapat email, diklik, dijalankan. Padahal orang security udah sering kasih awareness masalah email phishing segala macam. Jadi itu yang perlu di ini. Sebenarnya ada banyak Pak, cuma mungkin 3 itu aja kali yang perlu di highlight. Ya, ada banyak kelasnya. Ya, menarik ya Pak, karena memang sebenarnya ya baru kita semua sama-sama, khususnya saya juga nih baru dapat banyak sekali arahan. Jadi kelihatan memang kompleks sekali untuk kalau kita bicara tentang PDP ya Pak, nggak cuma satu angle aja, tapi mungkin lebar ya sebenarnya, dari mulai tadi kalau Pak Eric mention ya, privacy by design, by default, terus ada privacy impact assessment dan juga data protection impact assessment. Nah, ini kompleks sekali. Pak Eric luar biasa, ini banyak feedbacknya. Tapi mungkin sebelum saya mengakhiri episode ini, barangkali Pak Eric ada satu summary atau mungkin closing yang bisa dijadikan takeaways mungkin untuk para pendengar dari Bincang Cyber episode ke-27 ini mungkin Pak, silakan. Ya, jadi untuk men-summary sebenarnya data privacy ini mirip dengan security Pak. Jadi treatmentnya mirip-mirip gitu. Ketika kita berbicara masalah data privacy, berarti kita harus melihat dimensi secara utuh. Kita harus pertama itu kita harus memiliki awareness. Awareness itu sangat penting karena baik itu data privacy, security pun itu pasti awareness itu jadi satu hal yang paling utama di satu organisasi gitu, karena awareness ini bisa jadi gerbang untuk mengurangi risiko-risiko yang bisa mengimpact ke data privacy. Itu yang pertama. Nah, selain awareness itu juga yang tidak kalah penting kedua adalah adanya dukungan dari stakeholder. Dukungan stakeholder dalam artian nggak hanya dari top level manajemen saja. Oke, top level manajemen bisa membuat aturan, harus memenuhi prinsip-prinsip data privacy seperti ini. Cuma nanti untuk penerapan kan dikembalikan lagi ke karyawan, semua karyawan. Karyawan juga harus bisa memiliki awareness gitu. Jadi jangan hanya melihatnya karena ini diatur oleh top manajemen, tapi juga harus melihatnya ini sebagai bentuk awareness kita gitu. Karena data pribadi kita sekarang sudah tersebar kemana-mana mungkin ya, kita nggak tahu. Jadi awareness untuk bisa mengurangi exposure data pribadi ini kita harus ditekankan gitu. Begitu. Nah, yang ketiga itu tentunya kita harus aware, mungkin jangan cuma aware ya, kita harus mungkin sedikit update terkait dengan regulasi-regulasi yang ada di Indonesia khususnya yang mengatur data pribadi gitu. Kenapa? Karena gini Pak, kalau kita berbicara data privacy sama security itu mirip. Kita berbicara perlindungan data itu tidak hanya berbicara masalah teknis, nggak hanya berbicara teknologinya apa ya untuk melindungi data, atau mungkin seperti apa sih orang dibutuhkan, nggak, kita harus melihat dari aspek legal juga, dari aspek regulasi, karena ini banyak yang orang kelewat di area ini. Kita capek-capek mengharden sistem kita, terus juga mungkin membuat suatu prosedur di internal untuk mengolah data, tapi kita tidak aware terkait update regulasi yang ada. Sedangkan regulasi itu kan di situ ada poin-poin apa yang harus dipenuhi kan. Jadi kita juga harus aware terkait hal tersebut seperti itu. Dan yang keempat itu yang mungkin tidak kalah penting juga, itu bagaimana kita membiasakan diri. Jadi seperti kan challenge-nya yang saya sebutkan yang kedua adalah masalah culture. Jadi untuk poin keempat ini diharapkan teman-teman itu bisa menerapkan privacy sebagai culture juga. Jadi selain security sebagai culture juga privacy sebagai culture di perusahaan. Karena dengan hal tersebut sebenarnya bisa ketika kita meng-embed privacy di perusahaan, di kegiatan kita sehari-hari, itu akan bisa membuat program-program semacam awareness, dukungan top management itu lebih efektif gitu. Karena mau bagaimanapun culture adalah sesuatu yang kita jalanin sehari-hari, yang akan jadi kebiasaan kita seperti itu Pak. Kira-kira. Oke, wah luar biasa Pak Eric, lengkap sekali bahasan kita hari ini terkait dengan data privacy. Wah, saya terima kasih sekali nih, banyak yang saya secara pribadi bisa dapatkan. Saya yakin juga pendengar episode ke-27 ini juga
banyak mendapatkan informasi dari Pak Erik. Ya, amin. Semoga bermanfaat Pak informasinya. Ini Pasti. memang ya, waktunya terbatas jadi mungkin tidak bisa terlalu detail. Nggak masalah, barangkali nanti semoga, ada. Ya. Kita tunggu feedback nanti dari para pendengar. Jika nanti mungkin banyak yang mau request, mau minta informasi lebih lanjut, mungkin nanti kita bikin sequelnya Pak untuk PDP ini Pak. Siap, bisa Pak, siap. Oke, mungkin ya karena tadi dari sisi waktu nanti kita juga tunggu feedback. Baik, Sobat Bincang Cyber, bahasan kita hari ini saya yakin membuka wawasan dimensi baru kita dalam melihat tentang data privacy khususnya di Indonesia. Dari berbagai peraturan dan undang-undang tadi yang sempat di-sharing oleh Pak Erik, baik juga termasuk dengan RUU yang sekarang ini masih dalam proses untuk disahkan. Ya, masih banyak sekali hal-hal yang mungkin pastinya akan berimpact kepada perkembangan regulasi tentang data privacy di Indonesia. Dan tadi dari uraian Pak Erik kita bisa sama-sama mendengarkan bahwa yang dinamakan dengan data privacy itu adalah tidak terbatas kepada sudut pandang perusahaan saja sebagai penyedia jasa. Namun kita juga mendapatkan arahan bahwa peranan pemerintah dalam sebagai regulator dalam mengatur harus informasi ini khususnya dalam kaitan kepada data privacy juga memegang peranan yang tidak kecil. At the end kita sebagai pengguna atau pemilik data atau mungkin tadi disebut sebagai data owner mungkin perlu lebih jeli ke depan untuk melihat sejauh mana data controller dan juga data prosesor tadi untuk mengatur data-data yang sudah tersimpan. Hal yang menarik tadi di-sharing oleh Pak Erik bahwa ada term condition yang diberikan oleh e-commerce tertentu yang mungkin boleh dikatakan cukup tidak fair melihat kepada data nasabah. Mudah-mudahan ini juga khususnya buat saya sendiri akan lebih berhati-hati untuk membaca term condition yang disediakan oleh e-commerce dalam upaya mereka untuk melindungi data privacy. Baik, saya rasa ini satu bahasan yang cukup menarik. Jika sobat ada feedback bisa dituliskan di dalam website. Nanti saya akan sampaikan langsung kepada Pak Erik untuk barangkali beliau bisa memberikan tanggapan atau mungkin respon jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang berikan. Oke, Sobat Bincang Cyber, kita sudah sampai pada akhir episode ke-27 kali ini. Saya Faisal Yahya sebagai host Bincang Cyber dan Bapak Erik Budi Pratama sebagai narasumber kita hari ini undur diri dan terima kasih atas perhatiannya dan sudah mengikuti hingga akhir episode ke-27 ini. Terima kasih dan sampai bertemu pada episode Bincang Cyber berikutnya.